Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Nur Aulia dari kelas HES 6B akan mempresentasikan mengenai implementasi akad musyarakah terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Yang pertama, musyarakah atau arsyidkah berarti pencampuran harta dari dua orang atau lebih dalam suatu perserikatan. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan suatu usaha secara bersama-sama, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal akad. Nah, selanjutnya di sini ada landasan hukum. Di sini landasan hukum yaitu dari Quran Surat As-Saff ayat 24, di mana artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, di sini juga ada tafsir dari Hasbi As-Siddiqi bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, karena merekalah yang tidak mau menzolimi orang lain. Tapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada rukun dari musyarakah. Yang pertama ada akidani atau pihak yang berakad, yaitu para mitra usaha, pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha. Yang kedua ada mauqut alaih atau objek akad. Adanya objek akad itu adanya modal dari kedua belah pihak atau lebih yang nantinya modal ini akan dijalankan dalam usahanya, dan juga nisbah atau bagi hasil ditentukan di awal akad. Nah, yang ketiga di sini ada sigot atau ijab kabul. Nah, selanjutnya di sini ada skema atau aplikasi pembiayaan musyarakah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, alurnya dapat kita lihat di sini ya, yaitu adanya nasabah dengan bank syariah bekerja sama dalam akad musyarakah, yang dimana karena yang digunakan adalah akad musyarakah, kedua belah pihak harus menyertakan modalnya. Contohnya, di sini bank syariah menyertakan modalnya sebesar atau sebanyak 60%, dan sisanya 40% itu modal dari nasabah. Nah, yang dimana modal ini nantinya akan dijalankan untuk suatu kegiatan usaha. Dalam nisbah bagi hasil, yang pertama itu keuntungan. Menurut pendapatnya Imam Maliki dan Imam Syafi'i, keuntungan, baik keuntungan maupun kerugian, itu ditanggung secara bersama, disesuaikan dengan porsi modalnya masing-masing. Nah, misalnya porsi modal dari bank syariah tadi kan 60%, di sini 60%. Nah, artinya keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung oleh bank syariah sebanyak 60%. Begitu juga dengan kerugian dan keuntungan yang ditanggung oleh nasabah sebanyak 40%, mengikuti porsi modal awal dari nasabah tersebut. Selanjutnya, ini ada pembiayaan musyarakah menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Di sini ada perbedaan sedikit dari segi keuntungannya aja. Nah, di mana menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah, keuntungannya dibolehkan tidak sesuai dengan porsi modal awal. Akan tetapi, untuk kerugiannya harus ditanggung berdasarkan dengan porsi modal masing-masing. Contohnya, kerjasama antara bank syariah dengan nasabah menggunakan akad musyarakah di dalam suatu usaha. Porsi modal bank syariah di sini yaitu 60%, sedangkan porsi modal nasabah di sini 40%. Nah, di sini ada pembagian nisbah keuntungannya untuk bank syariah ada 50% dan untuk nasabah 50%. Di sini Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, nisbah keuntungannya dibolehkan tidak sesuai dengan porsi modal, dikarenakan ada salah satu pihak yang lebih banyak andil dalam kegiatan usaha tersebut. Misalnya di sini nasabah itu lebih banyak andil dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Kayak misalkan nasabah itu lebih banyak mengelola dan lain sebagainya. Nah, intinya nasabah itu lebih banyak andil untuk menjalankan usaha tersebut dibandingkan dengan bank syariah dalam kegiatan usaha tersebut. Di sini itu kita juga menggunakan kaidah. Kalau dalam Imam Ahmad, di sini beliau menggunakan kaidah al-gunmu bil gurmi, yang artinya siapa yang memberikan andil lebih banyak, dia akan juga mendapatkan lebih gitu. Karena pada dasarnya musyarakah ini kan kerjasama antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sekaligus mengelolanya juga secara bersama-sama. Nah, apabila ada salah satu pihak yang mengelolanya atau ikut
andil lebih besar, maka dibolehkan persentase keuntungannya lebih besar. Nah, makanya walaupun porsi modalnya nasabah di sini 40% atau lebih kecil dari porsi modal bank syariah yang sebanyak 60%, tapi karena nasabahnya ikut andil lebih banyak dalam menjalankan suatu usaha tersebut, nah maka nasabah berhak dan dibolehkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar juga dari modalnya gitu. Nah, tapi ini juga menurut kesepakatan bersama ya. Nah, sedangkan untuk kerugiannya tetap harus ditanggung sesuai dengan porsi modalnya. Nih, apabila misalkan usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian yang ditanggung bank syariah ya sebanyak 60% mengikuti porsi modal awalnya. Begitu juga dengan kerugian yang ditanggung oleh nasabah juga sama, 40% mengikuti porsi modal awal yang diberikannya. Nah, jadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah, di sini ada perbedaan dari segi keuntungannya saja, di mana menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, tingkat keuntungan dan kerugian harus disesuaikan dengan porsi modalnya. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kerugian harus disesuaikan porsi modal, akan tetapi keuntungannya boleh tidak disesuaikan dengan porsi modal. Bisa mengikuti dengan kaidah al-ghurmu bil ghurmi. Siapa yang memberikan andil lebih, maka dia berhak juga atau diperbolehkan juga untuk mendapatkan yang lebih. Tapi itu balik lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.